Baik, kembali lagi di program Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Kita akan bahas mengenai sholat ya Ustadz pada kesempatan kali ini. Nah, sholat ini kan ada banyak Ustadz. Ada sholat sunnah, ada sholat wajib. Jadi, sholat yang dimaksud untuk menanggulangi ujian ini seperti apa Ustadz? Untuk pelengkap dari sabar tersebut Ustadz. Iya. Kira seperti apa Ustadz? Sholat yang dapat mengobati sesuatu gundah gulana. Jadi larikanlah ke sholat. Yang paling pertama, sholat ini adalah media zikir. Dan obat hati ini, obat gundah gulana, obat permasalahan. Yang paling pertama yaitu hadis Nabi menyatakan zikir. Jadi ada sebuah lagu yang menyatakan obat hati ada 5 perkaranya. Tuh. Obat hati itu salah satunya adalah zikir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bizikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah dengan berzikir, dengan ingat kepada Allah dan ingat kepada sesuatu hal ciptaan Allah, maka akan membuat hatimu menjadi tenang. Maka kita sering berzikir di mana-mana. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi zikir itu membandingkan ketika salat, aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu di mana letak sholat dapat menolongmu? Tiada lain adalah ketika sholat kita betul-betul sesuai dengan syarat dan tujuan sholat. Jadi banyak orang yang melakukan sholat, tapi tetap saja situasinya dia tidak tenang, masih galau, masih kalut, masih bermasalah, masih bingung. Justru orang yang sholat itu harusnya dia tidak bingung. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sendiri, sholat adalah merupakan penolong. Lalu sholat yang bagaimana? Syarat rukunnya yang bagus. Tumaninanya bukan asal-asalan. Kadang-kadang ketika kita sholat yang penting Allahu Akbar, Assalamualaikum, selesai. Padahal diperintahkan oleh Allah, aqimis sholat, dirikan sholat. Dalam arti sholatnya itu benar-benar ketika sedang kita sholat, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Ketika kita sedang sholat, maka yang diingat adalah Allah. Allahu Akbar. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatnya betul-betul khusyuk, menghadap Allah, mengingat kekuasaan Allah. Bagaimana kalau salat saya ini yang terakhir ya Allah? Jadi mediator zikir kepada Allah adalah salat. Dengan berzikir itu Allah berjanji tatmainnul qulub. Nah, inilah salat yang menjadi obat bagi permasalahan hidup manusia. Maka ketika Allah memerintahkan apa yang Allah wajibkan kepada kita, ini adalah nutrisi kebutuhan manusia. Supaya manusia tenang, tentram. Dengan salat berkuatlah iman kita kepada Allah. Dengan pendekatan yang intens kepada Allah, 1 hari 1 malam 17 rakaat 5 waktu kita menghadap Allah, diharapkan peningkatan dalam nilai keimanan. Kalau imannya meningkat, insya Allah orang yang beriman itu wa ala rabbihim yatawakkalun, yang tadi itu dia bertawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Berpasrah diri setelah bekerja dan berusaha. Saya inginnya tetap bekerja ya Allah. Saya inginnya tetap anak menjadi soleh dan soleha. Saya sudah berusaha. Tapi kenyataannya tidak seperti yang saya harapkan. Engkau maha tahu. La haula wala quwata illa billahi. Pasrahkan saja kepada Allah. Nah, itu akan menjadikan timbul satu ketenangan ketika kita punya masalah seperti itu. Masya Allah, sesuai yang tadi juga sudah disampaikan ya, Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, dengan mengingat Allah, hidup itu akan menjadi tenang. Baik Ustaz, mungkin saya juga sering menemukan ya, mungkin ini sesuai dengan saya berteman gitu juga ya Ustaz. Kadang ada juga nih Ustaz, kita sudah sholat, kita sudah menjalankan yang wajib ya, 5 waktu sholat. Nah, kadang-kadang kalau misalnya ada ujian kan, wah sholat aja insya Allah nanti bisa tenang, nanti bisa hilang. Tapi nyatanya setelah sholat,
sama aja Ustaz, masih kepikiran nih. Uang hilang masih kepikiran Ustaz. Nah, itu kira-kira apa nih Ustaz yang salah nih Ustaz? Padahal dia sudah sholat, sudah menjalankan rukun. Atau mungkin bahkan ada juga Ustaz yang dia sudah sholat juga, tapi tetap nih, jadi sholatnya jalan, tapi maksudnya juga jalan Ustaz. Ini bagaimana nih Ustaz? Jadi tujuan daripada sholat itu adalah jelas dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau orang masih STMJ, sholat terus maksiat jalan. Jadi indikasi dari sholatnya tidak, apalagi untuk mengobati gundah gulana permasalahan hidup. Kok saya sudah sholat, tetap saja saya seperti ini. Berarti periksalah sholat kita. Apa sudah khusyuk? Apa yang dipikirkan ketika sholat? Allahu Akbar. Yang dipikirkan masalah ya sudah pasti bermasalah. Allahu Akbar, kenapa saya jadi begini ya? Bukan memikirkan tentang Allah. Harusnya kesana, Allahu Akbar. Sungguhnya hidupku dan matiku ya Allah, aku pasrahkan kepadamu. Aku tahu ya Allah, Engkau Maha melihat, Engkau Maha mendengar, Engkau Maha menolong. Pasrahkan saja. Nah, jadi ketika sholatnya itu yang dia ingat permasalahan dia, yang nggak hilang-hilang. Makanya ketika sholat tidak ada yang diingat kecuali Allah. Anta budallah ka'annaka tarahu. Ketika kau sholat, kau seolah-olah melihat Allah. Kalau kau tidak bisa, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Seolah-olah Allah melihat kamu. Kalau penguasa yang melihat kita, wah kita aman, tenang. Allah pasti tahu. Tinggal kita saja berbuat baik, berbuat benar. Insya Allah Allah tahu kok. Nggak tidur, gitu aja. Jadi orang-orang yang beriman itu tidak stres. Obatnya iman dan takwa, cuma itu kok. Ya berarti harus diperhatikan lagi sholatnya. Betul sekali. Jadi antabudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi seperti kita sedang melihat Allah, tapi meskipun kita nggak melihat, Allah tuh ngelihat kita juga ya. Masa kita lagi dilihat Allah malah mikirin masalah hidup gimana ya, selesai. Iya, gimana jadi malah nggak selesai Ustaz. Jadi yang salah itu sholatnya, sholat kitanya harus ditata kembali. Berarti hatinya. Masalahnya ada di sholatnya ya. Lebih-lebih kalau sholatnya punya masalah itu jangan di sholat fardu, sholat tahajud. Sebab disitulah ada sinyal dari Allah yang sangat kuat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada satu tempat yang terpuji yang disediakan oleh Allah untuk hambanya. Bangun tengah malam, berdoalah kepada Allah. Masya Allah. Adukan permasalahan itu. Begitu. Masya Allah. Ya baik ya para pemirsa Lentera Islam. Jadi sudah disampaikan tadi oleh Ustadz bahwasannya seberat apapun ujian kita, sebanyak apapun masalah kita, yang diperhatikan adalah dua poin ini, yaitu sabar dan sholat sebagai penolong kita. Begitu ya Ustaz ya. Betul. Apabila masalah kita masih belum kunjung selesai juga, maka lihatlah seberapa besar kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin kita cukupkan dulu ya Ustaz pada episode kali ini. Untuk pemirsa di rumah, jangan lupa saksikan terus Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.